konsep sedekah dalam Islam ini ada sedekah wajib. Kita tahu sedekah wajib itu zakat 2,5%. Itu yang wajib. Tapi kalau bicara ingin lebih, maka kita ingin mencari derajat yang lebih tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyebutkan memang dalam bersedekah itu alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Allah menyebutkan orang-orang bertakwa itu berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Sebagian kita baru bersedekah kalau banyak hartanya. Enggak. Orang beriman itu engkau nggak punya tetap sedekah, bisa sedekah. Walaupun tadi nominalnya nggak banyak, padahal hitungannya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang semua itu dimulai dari bawah. Ana rasakan, dan insya Allah semua merasakannya. Ketika uang kita sedikit, kita itu sedekah banyak aman. Kita mau yang punya duit 10.000, mau sedekah 5.000 itu bisa. Cuma 5.000, padahal itu setengah harta kita. Kemudian ketika kita punya duit 100.000, bisakah kita sedekah 50.000? Masih bisa. 50.000, insya Allah ntar cari lagi gitu kan. Padahal 50%. Ketika uang kita 1 juta, mau sedekah 500.000 mulai berat. Padahal nilai 500.000 itu sama dengan 5.000, nggak ada bedanya. Sama persis. Ketika kita punya uang 1 M, mampukah kita sedekah 500 juta? Padahal sama dengan 5.000. Sama. Masalahnya di mana? Cinta dunia. Hubbud dunya. Makanya agar kita bisa menyelaraskan pikiran dan hati itu, diantaranya adalah dengan mengingat akhirat. Salah satu caranya adalah dengan ziarah kubur. Orang ketika lihat bapaknya, bapak mungkin yang dulu punya usaha besar, ya Allah nggak ada yang dibawa sama bapak ya, ditinggalkan buat anak-anaknya. Dan kadangkala aku, mamanya seorang ibu, anak-anakku sudah mapan semuanya. Buat apa hartaku? Ya seharusnya buat aku gitu loh. Buat aku, anakku sudah Masya Allah semuanya. Maka bagaimana dia menyelaraskan pikiran dan hati ini? Tadi salah satunya dengan memperbanyak mengingat kematian ya, kemudian mengingat akhirat. Cuma memang para ulama ketika berbincang, bolehkah orang sedekah dengan semua hartanya? Seperti Abu Bakar ya, kalau imanmu seperti Abu Bakar, tafadhol. Jangan pulang nanti mengeluh uangnya habis gitu. Kalau nggak mampu seperti imannya Umar ya separuhnya. Umar kan hanya separuhnya yang dia berikan. Jadi jangan berlebih-lebihan bersedekah dan jangan bakhil. Jadi paling tidak tetap pikiran kita dipakai, tapi hati kita menjadi pemandu tatkala kita beramal. Dan ingat jamaah, ada syarat diterimanya sedekah kita, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Dan kalau bisa kita ini punya amalan yang tersembunyi. Sedekah suami nggak tahu, sedekah anak nggak tahu, suami juga sedekah istri nggak tahu. Istri sedekah suami nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting jangan pakai duitnya suami. Ya sedekah pakai duitnya sendiri gitu loh. Kalau pakai duitnya suami mau nggak mau harus pakai izin suaminya. Kemudian tadi berdoa agar kita dikuatkan keyakinan kita dengan akhirat, dan kita memandang kepada dunia ini benar-benar hina. Makanya ketika Nabi SAW tidur ya, di atas kasur yang dari tikar, dari daunnya kurma itu, bekas di perutnya Nabi SAW ada garis-garisnya. Umar nangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia hidup dalam kelezatan, kenyamanan, dan engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin. Aku ini hidup di dunia ini seperti seorang pengendara istadalla tahta syajarah, yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya.
Jadi kita di dunia ini cuma di rest area cuma. Ada orang di rest area bangun rumah? Nggak ada. Udah kita ke toilet apa, bawa keperluan, berangkat lagi. Itulah permisalan Nabi SAW dengan dunia. Udah, aku mau pergi. Dan betul Nabi sudah pergi SAW. Dan kita pun akan pergi. Maka memandang dunia dengan pandangan yang benar itu akan membuat kita, ya insya Allah kalau sedekah tadi mikirnya, oh alhamdulillah, mamanya kita punya uang 100 juta, kita sedekahkan 50 juta, alhamdulillah 50 juta yang aku kirim di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.